aspirasinya sama, lebih baik aspirasi itu kami tangkap, nanti kami bawa ke pimpinan, kami bentuk pansus, kami berjuang memperjuangkan nasib Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan rapat dengar pendapat antara perwakilan honorer dengan Komisi 2 DPR RI. Perwakilan honorer memperjuangkan nasib honorer, khususnya K2. Mereka menuntut honorer K2 jatahnya PNS. Mereka bersuara lantang untuk memperjuangkan nasib teman-teman honorer. Seperti apa? Mari kita ikuti. JPNN.com membuat judul honorer K2 jatahnya PNS. P3K bagaimana? 3 pentolan bersuara lantang. JPNN.com pada Kamis 8 September 2022. JPNN.com Jakarta. 3 pengurus inti perkumpulan honorer kategori 2 mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan keberadaan K2. Masih tersisa sekitar 300.000 honorer K2 yang belum diapa-apakan oleh pemerintah. Sehingga para perwakilan honorer ini sengaja ikut rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 2 DPR RI untuk menyuarakan aspirasi honorer K2 yang disampaikan oleh Bapak Sahrudin Anto. Mereka menilai ada kehilapan pemerintah terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Honorer K2 yang sebenarnya menjadi prioritas utama semakin tersudut. Perwakilan honorer Udin menegaskan sesuai regulasi seharusnya honorer K2 jatahnya PNS. Tetapi entah kenapa pemerintah malah menggiring mereka ke P3K. Kami tidak tahu apa sebenarnya niat pemerintah kepada honorer K2. Kebijakannya sangat tidak berpihak kepada honorer K2 yang sebenarnya tanggung jawab pemerintah menyelesaikannya. Senada dengan itu, Ketua Korwil PHK 2I Eko Mardiono mengungkapkan keputusan Komisi 2 DPR RI membentuk pansus honorer patut diapresiasi, tetapi tidak membuat mereka senang. Pansus seperti ini sudah dibuat juga beberapa tahun yang lalu. Saat itu keputusannya ada seleksi CPNS 2018 dan P3K 2019. Sayangnya, tidak semua honorer K2 bisa mengikuti seleksi tersebut. Pemerintah hanya membatasi pada formasi guru, penyuluh, dan tenaga kesehatan. Sementara honorer K2 tenaga teknis administrasi hanya bisa gigit jari karena formasinya tidak ada pada saat itu. Atas kondisi tersebut, Wakil Ketua Umum PHK 2I Unian Karyanto mendesak agar pansus memprioritaskan honorer K2. Jangan sampai honorer K2 tereliminasi dan banyak tercecer. Bapak Ari, sapaan akrabnya, menegaskan honorer K2 diwadahi regulasi hukum. Ya, ternyata teman-teman bahwa honorer K2 ini diwadahi regulasi hukum. Ada sejumlah regulasi yang menaunginya, bukan seperti honorer lain. Hadir di saat pemerintah melarang keras perekrutan honorer baru. Walaupun mengengel menjadi PNS, Bapak Udin selaku Ketua Umum menghimbau honorer K2 untuk tidak menolak P3K. Asalkan pengangkatan P3K dari honorer K2 diberikan afirmasi dan prioritas. Jika guru honorer mengabdi 3 tahun kerja saja bisa tanpa tes menjadi P3K, mengapa tidak dengan honorer K2? Pengalaman kami sudah lebih dari 17 tahun. Inilah yang disuarakan oleh teman-teman 3 perwakilan honorer K2. Silakan, 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita yang hadir di sini. Bagi kita orang Batak, terima salam saya. Horas! 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 Horas buat Bapak Junimat Girsang.
Izinkan Pak saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Herawati Ginting dari Polres Simalungun Pak. Polda Sumatera Utara. Mejuah kita kerina. Izin Pak. Kami dari honorer kategori 2 Polri Pak ingin menyampaikan aspirasi dari semua rekan-rekan kita seluruh Indonesia Pak. Izin Pak. Kami hanya berjumlah 2.190 orang Pak. Dan pada tahun 2016 sudah diverifikasi dan validasi, bahkan SSDM Mabes Polri sudah mengajukan ke Menpan. Hingga saat ini Pak, Menpan tidak ada tindak lanjutnya Pak. Mohon Pak, suratnya ada Pak, dengan nomor B6328 bulan 12 tahun 2016. Sampai saat ini Pak, tidak ditindaklanjuti. Sementara di surat Pak, sudah dibuat untuk anggaran tahun 2017, 18, 19 untuk CPNS. Tapi sampai saat ini Pak, kami tetap PHL atau honorer kategori 2. Dan saat ini Pak, bahkan dikeluarkan PP yang dilakukan untuk pemetaan Pak. Sehingga dipisah-pisahkan Pak, ada yang jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, sarjana, diutamakan yang sarjana Pak. Sementara yang SMA, SD, SMP ini Pak, sudah memahami apa tugasnya. Jadi kami mohon Pak, dibantulah kami honorer kategori 2 Polri ini Pak. Jangan dipilah-pilah Pak, hanya 2.190 orang. Diangkatlah tahun 2022 ini menjadi PNS, bukan P3K. Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia. Ini pamungkasan, ini induknya ini. Silakan Pak. Alhamdulillah Pak. Makasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, pimpinan sidang dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 2 yang saya hormati dan kami banggakan. Salam perjuangan kepada teman-teman honorer se-Indonesia. Hari ini kami berada di ruang Komisi 2 merupakan satu kehormatan bagi kami untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat kami honorer. Kalau dari Pol PP tadi Pak sudah disampaikan, pemadam kebakaran juga pun sudah disampaikan persoalan keinginan. Satu keinginan kami semua adalah satu, ASN, pegawai negeri sipil ataupun P3K. Persoalan tenaga teknis sangat berhubungan dengan merit system. Merit system mengawinkan antara kompetensi, jabatan, dan kualifikasi. Nah, kondisi hari ini adalah tenaga teknis dari Sabang sampai Merauke, jabatan untuk kualifikasi tingkat pendidikan adalah SMA. Bahkan ada yang SMP Pak. Bahkan ada SMP. Diploma 3 banyak. Dan guru hari ini Pak, ada rekan-rekan kami yang masih menjabat pendidikan SMA, bahkan masih ada yang diminta untuk mengajar. Diploma 2 juga mengajar. Diploma 3 juga mengajar. Nah, mungkin lewat kegiatan hari ini yang sidang hari ini, kami sangat berharap di pundak bapak-bapak, kami menitipkan harapan kami, menitipkan apa yang menjadi keinginan kami untuk diselesaikan menjadi ASN. Itu adalah tugas kami sebagai forum untuk mewakili teman-teman semua. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, mohon izin instruksi pimpinan. Pak Gaus, 2 menit. Siap pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja karena dibatasi oleh pimpinan untuk berbicara. Kami sudah melakukan, memperjuangkan terhadap aspirasi para honorer di seluruh Indonesia, bukan hanya dinas kesehatan saja. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan, insya Allah inisiatif yang dilakukan oleh Komisi 2 yang akan membentuk pansus yang akan dikoordinasi oleh Ketua DPR, mudah-mudahan aspirasi Bapak Ibu akan terwujud. Mudah-mudahan awan. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.